Nah, coba satu hal lagi nih yang paling penuh kejutan menurut saya adalah ditempatkannya ya mantan Kepala Staf Angkatan Darat ya Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Presiden. Ini luar biasa. Jadi dengan hadirnya ya kan saya boleh mengatakan ini kuartet ya antara Pak Dudung, Pak Kodari, Hasan Nasbi dan Jumhur. Ini adalah kuartet ini. Ini keren ini, luar biasa ini. Ingin dikatakan oleh Presiden Prabowo, ayo lo, gua tempatkan nih para panglima-panglima perang gua ya di dalam perdebatan publik ya. Kalian katanya ingin menuduh pemerintah nggak bekerja, program pemerintah itu tidak ada yang untuk menyejahterakan rakyat, anti demokrasi nih. Lu coba berdebat dengan orang-orang gua nih, ya kan? Kalau lu memang mampu ya kan mampu mengalahkan panglima-panglima perang gua dalam perdebatan publik, nah berarti memang kalian keren kan gitu. Presiden Prabowo ya memasukkan aktivis yang dianggap tanda kutip orang-orangnya oposisi ya untuk masuk ke kabinet dan Jumhur pun menerima. Artinya apa? Ya, kalangan aktivis yang selama ini berkata nyinyir, berkata miring kepada pemerintahan Presiden Prabowo ya, sekarang salah satu tokohnya ya itu dirangkul oleh Presiden Prabowo. Dan ini juga melihatkan betapa Presiden Prabowo itu konsisten dengan ucapannya. Saya ingin merangkul semuanya. Kalau Anda ingin membantu, oke, bergabung bersama saya. Dan itu terbukti. YouTuber Nusantara. Hai, penonton Jokowi Forum Budis Ma'ruf Suara Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, ada Sulung Mulyono Budis Ma'ruf Piliang. Di dalam monolog Jokowi Forum sore ini ya, saya akan mengulas tentang komentar dan analisa ya tentang maksud dan ada apa di balik reshuffle kabinet yang kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, ini tentu sangat menarik karena kemarin saya sempat sekitar jam 11 siang ya sudah mendahului sebelum ada pelantikan karena saya mendapat bocoran dan informasinya itu A1 dan ternyata benar informasi dari link saya di istana, nama-nama yang dimaksud memang terjadi reshuffle atau sebagian ada yang disebut dengan rotasi ya, pergeseran posisi. Nah, memang secara keseluruhan dapat dibaca bahwa nama-nama yang kemudian masuk yang baru itu menurut saya menarik adalah kehadiran Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Nah, ini menarik untuk diulas. Tapi sebelum kita kembali membahas Jumhur Hidayat, nah, yang paling penting pesan yang saya sampaikan kemarin itu ternyata terbukti. Apa itu? Bahwa salah satu yang paling krusial yang menjadi titik lemah pemerintahan Presiden Prabowo bersama Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka adalah begitu terlalu permisif dalam membangun komunikasi politik ya dengan publik. Jadi ketika hampir 1,5 tahun ini pemerintah begitu manis menjadi good boy ya kan tiba-tiba harus kembali bersikap strong ya dalam menjaga kebijakan-kebijakan prioritas atau program-program prioritas yang dibangun oleh presiden. Kemudian dimasukinlah orang-orang yang kemudian ternyata inilah jawaban dari apa yang saya risaukan selama ini, bahwa memang pemerintah harus menempatkan orang-orang yang kuat ya, teruji mampu ya dalam melakukan semacam komunikasi politik kepada orang-orang yang selama ini dianggap tukang huru-hara ya, orang yang selalu mengganggu, orang yang selalu bikin kekacauan, minimal kekacauan dalam bentuk opini. Nah, orang-orang seperti Hasan Nasbi
M. Kodari, ya. Memang selama ini penempatan Kodari di KSP dan kemudian mundurnya Hasan Nasbi dari kepala PCO ya waktu itu, ya itu memang membuat komunikasi pemerintah menjadi lembek, kalau tidak boleh dikatakan lemah. Nah, kembali dengan dimasukkannya Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi dan digesernya posisi Kodari dari kepala staf Presiden menjadi kepala Badan Komunikasi Pemerintah, ya, dan kemudian menyandingkannya dengan Jumhur Hidayat. Ini adalah sebuah strategi yang sangat jenius dari Presiden Prabowo ya untuk mengatakan kepada publik bahwa oke, kalau begitu memang pemerintah harus menempatkan orang-orang yang kuat dalam menjelaskan ya program-program pembangunan, ya program-program prioritas presiden, termasuk juga hal-hal yang dianggap pemerintah ini tidak bekerja, anti demokrasi dan seterusnya oleh para kaum nyinyir. Nah, saya pikir perombakan kabinet kali ini ya akan membuat kecewa, ya terus terang membuat kecewa para tukang nyinyir, orang-orang seperti Said Didu, ya seperti gengnya Pak Gatot, ya kan. Mungkin juga orang-orang yang selama ini terafiliasi dalam forum Purnaweran TNI. Kalau saya Didu kan kemarin terakhir dia membentuk lagi organisasi baru, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Nggak tahu tuh saya Didu ngelindur di mana kok seolah-olah kedaulatan rakyat sudah diambil orang sehingga dia membentuk gerakan merebut kembali kedaulatan. Dan ternyata gerakan dia itu organisasi dia nggak laku. Nah, terakhir yang terlihat benar pemerintah itu tidak merespon adalah ketika ujuk-ujuk ya Saiful Mujani dan kawan-kawan dan sejumlah pengamat ya yang mengaku sebagai pejuang demokrasi, ternyata pejuang demokrasi kok ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara-cara yang inkonstitusional. Dan ini kan aneh gitu loh. Nah, kemarin itu akhirnya pemerintah dengan tegas, oh ya udah, berarti kalian memang meminta saya untuk menempatkan orang-orang pemerintah yang memang siap bertarung dengan kalian semua. Bertarung dalam hal apa nih? Bertarung dengan gagasan tentunya. Ya, bagaimana argumen-argumen Anda akan dipatahkan oleh orang-orang seperti Hasan Nasbi, Kodari, dan Jumhur Hidayat sendiri. Nah, coba satu hal lagi nih yang paling penuh kejutan menurut saya adalah ditempatkannya ya mantan Kepala Staf Angkatan Darat ya Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Presiden. Ini luar biasa. Jadi dengan hadirnya ya kan saya boleh mengatakan ini kuartet ya antara Pak Dudung, Pak Kodari, Hasan Nasbi dan Jumhur. Ini adalah kuartet ini. Ini keren ini, luar biasa ini. Ingin dikatakan oleh Presiden Prabowo, ayo loh, gua tempatkan nih para panglima-panglima perang gua ya di dalam perdebatan publik ya. Kalian katanya ingin menuduh pemerintah nggak bekerja, program pemerintah itu tidak ada yang untuk menyejahterakan rakyat, anti demokrasi nih. Lu coba berdebat dengan orang-orang gua nih, ya kan? Kalau lu memang mampu ya kan mampu mengalahkan panglima-panglima perang gua dalam perdebatan publik, nah berarti memang kalian keren kan gitu. Jadi Pak Dudung ini sebenarnya penuh kejutan ya ketika tiba-tiba didapuk oleh presiden dengan tugas baru ya sebagai kepala staf presiden ya berganti tempat dengan Kodari. Ini menarik kalau kita lihat sepak terjang Pak Dudung sebelumnya, ya kan? Kita tahu Pak Dudung ini adalah seorang jenderal bintang 4 ya yang pada saat itu kemudian membuat kita kagum. Kenapa kita kagum? Pada saat itu kalau nggak salah masih di era pemerintahan Presiden Jokowi, Pangdam Jayanya atau Panglima Kodam di Jakarta Raya itu adalah waktu itu beliau masih berpangkat Mayor Jenderal. Ya, Pangdam Jaya pada saat itu ya gelisah, marah, gusar ketika publik atau masyarakat mengeluhkan banyaknya
spanduk-spanduk di banyak tempat di Jakarta, ya, yang menempatkan posisi Habib Rizik sebagai imam besar umat, ya kan? Padahal spanduk-spanduk itu tidak berizin, ukurannya pun ukuran jumbo, ya, sesuai dengan penamaan yang diberikan oleh pendukungnya Habib Rizik atau Rizik Syihab. Jadi spanduknya itu pun spanduk ukuran jumbo karena imamnya memang imam jumbo, ya kan? Nah, kita bisa bayangkan kegelisahan masyarakat Jakarta pada saat itu, ya tidak ada yang direspon secara hukum, secara jelas oleh petugas, maksudnya ya dari pihak kepolisian atau Satpol PP. Beberapa kali di beberapa titik itu pada saat itu spanduk-spanduk itu diturunkan, tapi dinaikin kembali oleh orang-orangnya FPI pada saat itu. Nah, melihat tindakan itu, Pangdam Jaya tanpa peduli apapun langsung bergerak menyuruh pasukannya untuk turunkan semua spanduk itu. Dimanapun di Jakarta, kalau masih ada spanduk-spanduk liar yang mengatasnamakan sebagai pembela Islam dan seterusnya yang dipasang oleh para pendukung FPI, pendukungnya Rizik Syihab pada saat itu diturunkan oleh pasukan Kodam Jaya, ya, dan itu sangat menggemparkan Jakarta karena nggak nyangka ternyata masih ada yang berani melawan Rizik Syihab, kan begitu. Nah, bahkan Polda Metro Jaya yang sebenarnya bertugas dalam sebagai penjaga ketertiban masyarakat pun, ya, dengan inisiatif Pangdam Jaya pada saat itu menjadi bersemangat kembali untuk membantu Kodam Jaya, tandem mereka berdua, ya, untuk melucuti seluruh spanduk-spanduk yang menakut-nakuti seolah-olah Jakarta Raya itu sudah dikuasai oleh Habib Rizik. Itu sesuatu yang benar-benar sangat diapresiasi oleh warga Jakarta. Nah, sejak saat itu nama Dudung Abdurrahman diperbincangkan, berarti ini memang jenderal gak kaleng-kaleng. Gak lama setelah itu, saya nggak tahu ya apakah itu bentuk apresiasi dari Presiden Jokowi, ya kan? Karena bentuk apresiasi Presiden Jokowi atas keberanian dan ketegasan Pangdam Jaya pada saat itu. Selang berapa lama kemudian Pak Dudung dipromosikan menjadi Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Naik pangkat dari bintang 2 menjadi bintang 3. Nah, setelah itu, ya, karir Pak Dudung ini makin meroket, dipercaya oleh Presiden, ya, untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Naik lagi pangkat beliau dari bintang 3 menjadi bintang 4. Artinya apa? Ya, konsistensi dalam bersikap, benar-benar menjaga kepentingan negara, ya, tidak pandang bulu dalam bersikap, tegas, cerdas, ya, itu membuat Presiden Jokowi pada saat itu mempercayakan Angkatan Darat dipimpin oleh Pak Dudung hingga beliau pensiun. Ini kan luar biasa. Jadi kita bisa melihat penempatan Pak Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Presiden. Pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah dikaitkan dengan tupoksi dari KSP tentunya. KSP itu adalah bagaimana mensinergikan, ya, antar departemen segala dan seluruh program pemerintah, ya, untuk antar instansi, antar kementerian itu bersinergi dan kemudian bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat tentunya, ya kan? Nah, makanya salah satu gebrakan dari Pak Dudung setelah dilantik kemarin salah satunya adalah Pak Dudung di KSP akan membuat laporan 24 jam di KSP. Wow, ini keren sekali nih Pak Dudung. Waduh, keren, Pak Dudung hebat. Jadi Pak Dudung akan membuat semacam saluran, entah bentuknya apapun nanti, kepada masyarakat, ya, untuk mengadukan masalah-masalah yang mereka temuin, ya, manakala di dalam program-program pembangunan, program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran ini, manakala ada masalah, ada gangguan, kalau memang mereka tidak tersalurkan untuk menyampaikan keluhan dan informasinya, bisa disampaikan nanti lewat saluran 24 jam kantor staf Presiden. Kalau sudah bicara siap menerima laporan 24 jam di kementerian setingkat menteri seperti KSP ini, saya teringat gaya Ahok. Gaya Ahok waktu beliau menjadi gubernur.
Ya setiap pagi Ahok pada saat itu ya menerima kedatangan warga dan bersedia menampung segala keluhan, masalah dan diselesaikan saat itu juga oleh Gubernur Ahok. Nah, sepertinya gaya-gaya Pak Dudung ini ya mungkin agak mirip-mirip ya, tapi teknisnya akan seperti apa kita lihat nanti, seperti apa implementasi dari program Pak Dudung ini. Dan saya yang pasti sangat respect ya dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Dudung. Nah, dengan demikian ya, selama ini yang namanya KSP atau kantor staf presiden itu, ya kan, itu seolah-olah menara gading, ya, jauh dari masyarakat. Nah, dengan dibuatnya laporan 24 jam yang akan diinisiasi oleh KSP yang baru ini, Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, artinya ya Pak Dudung akan mendekatkan masyarakat kepada pemerintah dan nggak main-main loh. Kepala staf presiden itu kan istilahnya orang yang paling dekat juga dengan presiden sehari-harinya dalam operasional ya kabinet. Nah, ini kan artinya apa? Seluruh kementerian ya, kementerian dan lembaga ya, kepala badan dan seterusnya tidak bisa neko-neko lagi, tidak bisa main-main lagi. Kalau selama ini ketika ada problem, ketika ada yang tidak jalan maksimal, ketika ada penyimpangan misalnya yang terjadi di departemen atau kementerian atau badan dan lembaga, ya masyarakat kan bingung mau melaporkan kemana, ini ada kejadian-kejadian, ada hal-hal yang nggak beres ini. Kalau melaporkan misalnya ke sosial media kan butuh effort yang juga nggak mudah, ya kan? Makanya dengan adanya kanal saluran 24 jam ke kantor staf presiden ini, saya pikir ini terobosan yang sangat menarik. Ini keren sekali. Nah, kemudian bagaimana kita melihat perpaduan tiga orang menteri baru atau setingkat menteri seperti ini yang ada di kabinet Pak Prabowo yang sekarang, misalnya Kodari dan Hasan Nasbi. Ya, Kodari dan Hasan Nasbi kan memang selama ini lebih dekat oleh publik itu bukan sebagai pejabat birokrasi, bukan juga sebagai aktivis, tapi mereka lebih dikenal, lebih disukai oleh masyarakat karena selama ini kedua orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang bergerak di bidang survei, ya survei lembaga lembaga survei yang kredibel ya, seperti Hasan Nasbi itu punya lembaga kalau nggak salah namanya Cyrus Network ya, dan kalau Kodari itu Indobarometer kalau nggak salah. Nah, mereka memang terbiasa menjelaskan ya hasil-hasil riset mereka ya kan kepada publik yang menangkap ya kan kecenderungan seperti apa sikap masyarakat kepada politik, partai politik dan tokoh-tokoh politik. Mereka terbiasa ya menyampaikan argumen-argumen mereka di ruang publik, baik itu di televisi maupun di YouTube misalnya. Nah, orang-orang ini teruji memang sebelum mereka masuk ke pemerintahan, teruji memang orang-orang yang tangguh ya di dalam membangun narasi, di dalam menyampaikan informasi dan argumentasi kepada publik dan bisa menghadapi para orang-orang nyinyir yang sok pintar dalam forum-forum diskusi. Mereka ini nggak terkalahkan, saya yakin. Ya kan? Boleh diuji nanti. Misalnya kita melihat selama ini kaum oposisi itu punya ahli-ahli debat, anggap ahli aja deh ya supaya mereka bangga nih gitu. Sebenarnya bukan ahli sih, mereka orang tambeng aja, orang keras kepala aja, sok pintar, sok hebat. Orang-orang seperti misalnya Ikrar Nusa Bakti, seperti Siti Zuhro, ya kan, seperti Said Didu, Ferry Amsari, Bivitri, ya kan, itu kan orang-orang yang dianggap sulit dikalahkan dalam forum-forum diskusi di televisi. Ada juga sebenarnya orang nyinyir juga namanya Ray Rangkuti, ya toh, Rocky Gerung, ya. Nah, orang-orang itu nanti kalau berhadapan dengan penasihat khusus presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi, rasanya pasti akan ditunggu-tunggu oleh pemirsa bagaimana orang-orang itu kemudian tak berkutik ketika mendapatkan sanggahan, bantahan, argumentasi yang objektif dan cerdas dari model orang seperti Hasan Nasbi. Dan saya tentu respect, saya tidak lagi melihat bahwa Hasan Nasbi dulu pernah mengundurkan diri ya kan dari PCO, kantor komunikasi presiden, itu kan lain hal ya kan. Tapi memang model karakter seperti Hasan ini memang bukan tipikal seorang birokrat atau teknokrat. Dia memang seorang pendebat. Kalau saya sih menjuluki Hasan Nasbi itu adalah seorang pendebat yang handal, ya kan. Nah, begitu juga dengan Kodari.
kedua orang ini tipenya sama ini, orang-orang pendebat, basis ilmu pengetahuannya kuat, ya kan? Nah, kalau latar belakang pendidikan, Kodari itu latar belakang pendidikannya psikologi, UI, ya kan? Dan kemudian dia mengambil S2 sampai S3-nya di bidang politik memang, ya kan? Nah, kalau Hasan itu latar belakang pendidikannya memang jurusan politik. Itu adalah junior saya ya di FISIP UI, Hasan Nasbi. Jadi saya terus terang ya, dengan penempatan posisi kedua orang ini ya di pemerintahan Prabowo Gibran, ini menunjukkan betapa ya Presiden Prabowo menunjukkan objektivitasnya. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kalau dijuluki oleh mereka bahwa ini adalah kabinet bayangan Pak Jokowi, itu ternyata salah, ya kan? Mereka ini Kodari dan Hasan Nasbi itu bukan orang yang benar-benar orang dekat atau yang orang-orang yang memang dianggap orangnya Jokowi. Enggak, mereka itu adalah orang yang secara profesional ya membantu Pak Jokowi dari Pilkada DKI sampai Pilpres, tapi bukan berarti orang dalamnya Pak Jokowi. Mereka memang dipercaya dan dekat dengan Pak Jokowi, gitu loh. Begitu juga dengan Jumhur Hidayat. Sekarang Jumhur Hidayat nggak bisa lagi mengatakan dia sebagai aktivis, ya. Dari aktivis dia berangkat latar belakangnya Jumhur Hidayat itu sebagai aktivis mahasiswa waktu masih kuliah di ITB, pernah dipenjara waktu melakukan demo anarkis. Waktu itu Menteri Dalam Negerinya Rudini pernah dipenjara kawan ini, ya kan? Nah, kemudian dia menjadi aktivis, khususnya dia pernah juga dipenjara nih, Jumhur Hidayat juga pernah dipenjara loh, ya kan? Pada sekitar tahun 2020, di saat pemerintah sedang kencang-kencangnya untuk segera menetapkan, mensahkan undang-undang Omnibus Law tenaga kerja. Nah, Jumhur Hidayat masuk penjara pada saat itu karena terbukti di pengadilan ya membuat berita bohong, ya kan? Nah, dia dipenjara lebih kurang hampir 10 bulan dan kemudian mendapatkan keringanan sehingga kemudian bebas. Artinya apa? Presiden Prabowo ya memasukkan aktivis yang dianggap tanda kutip orang-orangnya oposisi ya untuk masuk ke kabinet, dan Jumhur pun menerima. Artinya apa? Ya, kalangan aktivis yang selama ini berkata nyinyir, berkata miring kepada pemerintahan Presiden Prabowo ya, sekarang salah satu tokohnya ya itu dirangkul oleh Presiden Prabowo. Dan ini juga melihatkan betapa Presiden Prabowo itu konsisten dengan ucapannya. Saya ingin merangkul semuanya. Kalau Anda ingin membantu, oke, bergabung bersama saya. Dan itu terbukti. Ketika kemudian melihat situasi ini, oke, saya akan ambil salah satu dari aktivis ini untuk membantu saya di kabinet. Diambillah Jumhur Hidayat dan ditugaskan sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ya, menggantikan Hanif. Siapa sih namanya Hanif itu? Lupa saya nama lengkapnya. Ya, dari Menteri Lingkungan Hidup ya menjadi kemudian digeser dia si Menteri Lingkungan Hidup menjadi Wakil Menko Pangan. Wakilnya Pak Zulhas. Ya sama-sama dari PAN. Jadi Menko Pangan tuh menterinya PAN ya kan. Wamenkonya dari PAN juga. Ini menarik ya kan. Nah, tapi saya tidak akan mengulas kehadiran Hanif ini di dalam kabinet karena sama-sama orang PAN. Itu artinya cara membacanya adalah semakin kokohlah dukungan partai politik yang ada di kabinet merah putih ini ya, dari partai-partai koalisi yang ada sekarang ke pemerintahan Presiden Prabowo ya kan. Yang mana di parlemen sekarang kekuatan dukungan pemerintahan Prabowo itu adalah 82% dari jumlah kursi yang ada di Senayan. Ini kan sangat kuat sekali. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ya Jumhur juga akan bisa dihadirkan untuk ya berhadapan dengan orang-orang yang selama ini nyinyir tentang bagaimana dampak-dampak lingkungan hidup, bahwa Prabowo nggak peduli dengan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan seterusnya. Nanti akan berhadapan dengan Jumhur Hidayat, para aktivis lingkungan yang selama ini sok-sokan gitu loh. Seperti misalnya ketika pemerintah mencanangkan food estate misalnya akan merusak lingkungan, nanti anda semua yang nyinyir itu akan berhadapan dengan Jumhur Hidayat. Ini kan seru gitu loh. Jadi ini presiden memang luar biasa. Jadi ketenangan Presiden Prabowo dalam menyikapi
gejolak orang-orang ini ya itu disikapi benar-benar dengan rasional, dengan taktis. Nah, ini adalah sebuah cerminan bahwa kegelisahan kita termol-termol ya yang ingin Prabowo Gibran maju 2 periode ini terjawab oleh Presiden Prabowo. Selama ini gue udah diam loh, nah kan gitu ya kata Pak Presiden nih. Selama ini gue coba liatin ya, gue presiden yang demokratis, dihina, dimaki-maki gue aman-aman aja, gue tenang-tenang aja. Nah sekarang gue juga nggak akan keras nih ke kalian kata Pak Presiden nih ya kan. Tapi gue akan tempatkan orang-orang gue ya yang benar-benar mampu membuat lu tuh nggak bisa berkutik lagi ketika berhadapan secara perdebatan yang objektif bersama mereka. Ini keren. Saya setuju sekali. Dan kepada kita para termul-termul kita harus bersemangat ya bahwa ternyata Presiden Prabowo ini benar-benar ya ingin menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan semuanya. Ya, ketika ada yang mencoba-coba ya ingin menggulingkan dan seterusnya, cara menghadapi Prabowo tidak dengan cara-cara yang keras, ya kan? Kalau presiden mau, ya bisa saja. Dan secara teori intelijen ya ide-ide penggulingan itu ide-ide tindakan orang-orang yang bodoh, orang-orang frustasi. Ya kan, gini hari lo bicara menggulingkan pemerintah yang sah, ngawur lo gitu loh. Pemerintah ini dilindungi oleh militer dengan sangat kuat, dilindungi oleh kepolisian Republik Indonesia. Selagi Presiden Prabowo itu on the track menjalankan konstitusi, ya, selagi itu pula tidak ada yang bisa menggulingkan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Camkan itu, kita nggak usah ragu. Ya bahwa pemerintah ini selalu akan melakukan pembenahan-pembenahan itu ya wajar dan manusiawi. Nah kemudian pertanyaan terakhir yang ingin saya ulas adalah apakah reshuffle yang kelima ini masih akan ada reshuffle berikutnya? Reshuffle ke-6, reshuffle ke-7, saya belum berani ungkap sekarang, tapi sepertinya memang akan ada reshuffle ke-6. Ya karena sebelumnya saya juga mendengar kabar bahwa pengganti yang digantikan oleh Kodari di Bakom itu, kepala Bakomnya kan Anggaraka. Anggaraka kemudian kehilangan jabatan ini satu, ya kan? Sebelumnya Anggaraka ini kan juga sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan juga merangkap sebagai Wakil Menteri Komunikasi Informasi Digital, wakilnya Menteri Mutia Hafid. Berarti Anggaraka akhirnya tidak lagi memiliki 2 jabatan strategis tapi cukup 1. Tapi yang saya dengar konon katanya Anggaraka akan dilantik juga sebagai menteri menggantikan Mutia Hafiz. Sejauh ini saya anggap berita itu hoax. Kenapa? Karena rasanya ya sangat cukup berspekulasi kalau Mutia Hafiz mantan ketua Komisi 1 DPR RI dari Partai Golkar, artinya ini tokoh senior juga, tokoh yang juga bintangnya Golkar ya, tiba-tiba diganti begitu saja oleh Presiden Prabowo. Kalau kemudian ada tukar posisi itu bisa saja, tetapi penempatan Mutia Hafid sebagai kepala Menteri Kementerian Informasi dan Digital sangat tepat karena Mutia Hafid berlatar belakang sebagai jurnalis, ya kan, sebagai TV jurnalis waktu itu. Saya masih ingat Mutia Hafid ini adalah mantan wartawan dari Metro TV, jadi nggak tepat juga kalau kemudian Mutia Hafid ini di replacement ke kementerian lain. Tapi sekali lagi semuanya adalah hak prerogatif presiden. Saya yakin partai-partai pendukung pemerintah, apalagi partai-partai besar ya seperti Golkar, PKB, PAN ya, tidak akan diganti oleh presiden tanpa alasan yang kuat dan masuk akal. Jadi kalau ada yang mengatakan akan ada reshuffle ke-6 next week atau next month, saya tidak terlalu yakin itu akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ya, ketika misalnya Mutia Hafid diganti, yang naik kemudian menjadi Menteri Komunikasi Informasi dan Digitalnya adalah Anggaraka Prabowo, ini tentu jadi problem tersendiri bagi pemerintah nantinya, ya kan? Dan saya yakin tentu Presiden Prabowo tidak akan mengambil sikap itu. Ya, saya pikir penempatan Anggaraka sebagai wakil menteri sudah cukup. Ya, sambil Anggaraka belajar lah, kan begitu. Demikian dulu monolog di Jokowi Forum Burisma Aruf Suara Indonesia. Kita ulas lagi di episode berikutnya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
YouTuber Nusantara.